Lanjutkan kali ini pertemuannya ke kemarin organizing ya. Benar, Pak. Saya mencatat organizing kalau nggak salah. Sekarang kita lanjutkan ke leading. Saya izin share screen dulu. Ya, leading. Mungkin ada yang mengerti maksudnya leading? Memimpin, Pak. Gimana? Memimpin. Memimpin ya. Nah, memimpin itu maksudnya gimana sih? Oh, ini Memimpin. kayak memotivasi teman atau rekan kerja agar mencapai goal tertentu. Oh, goal ya. Jadi memotivasi untuk mencapai goalnya, baik itu goalnya jangka pendek, menengah, atau jangka panjang ya. Nah, jadi Iya, Pak. leading itu pengaruh ya. Jadi kita menggunakan pengaruh untuk memotivasi karyawan. Nah, kemarin pengaruh lahirnya dari mana? Kalau dalam organisasi, Kenapa, Pak? pengaruh ini. Pengaruh. Pengaruh kemarin datang dari responsibility, Pak. Ya, responsibility, 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 ya, accountability, authority, sama delegation. ya, lahirnya dari mana? Yang pertama kali sebelum itu ada Authority, Pak. struktur, ya, struktur organisasi. Kalau nggak ada struktur Oh, struktur. organisasinya, nggak ada otoritinya, nggak ada Oh, iya. accountability, nggak ada delegasi, struktur mengawali. Nah, dalam menjalankan tugas tanggung jawab itu, eh, orang dalam organisasi itu perlu memiliki kemampuan untuk leading, memimpin. Ya, karena mungkin saja walaupun sudah ada alur kerja itu, orang-orang itu tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsinya. Sehingga perlu di sini. Motivasi itu sendiri sebenarnya adalah menggunakan kemampuan ya organisasi ataupun sumber daya organisasi disesuaikan dengan kebutuhan atau keinginan dari karyawan. Jadi karyawan sama eh, siapapun ya, kan dia kerja itu perlu sesuatu kan yang dicari dari perusahaan itu. Makanya seseorang bekerja mungkin dia perlu gaji, uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ada yang ingin mengejar eh, pengalaman, yang ingin mencari jabatan karena mungkin posisi gajinya sudah cukup, kemudian ingin jabatan agar mendapat posisi yang baik. Ada yang ingin menerapkan, mengimplementasikan kemampuan yang sudah dipelajarinya di perkuliahan atau di pekerjaan selanjutnya. Jadi banyak sekali motivasi orang bekerja itu, ya. Uang salah satunya, tapi juga ada motivasi yang lain.
kita menggunakan motivasi mereka, baik motivasi internal maupun eksternal itu, untuk mencapai kebutuhan, untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, gitu. Ya, leading itu begitu. Kita menggunakan pengaruh kita yang lahir dari struktur, kemudian motivasi intrinsik dalam diri maupun ekstrinsik dari luar diri karyawan untuk mencapai apa yang dicita-citakan organisasi. Nah, yang dicita-citakan di organisasi tadi diterjemahkan ke dalam bagian-bagian. Nah, kita sebagai mungkin pimpinan di situ manajer perlu memotivasi supaya perusahaannya bisa berjalan sesuai dengan rencana, ya. Itu leading. Nah, leading juga mencakup aspek psikologi ya. Jadi bukan hanya yang fisik, gaji, atau apalagi tempat kerja yang nyaman. Jadi misalnya kan ada orang itu supaya ada pekerjaan. Kalau nggak kerja kan dinilai masyarakat gimana gitu kalau udah dewasa. Ya. Jadi bisa juga menggunakan faktor-faktor psikologi, misalnya eh, memberi semangat, nah, sehingga mau bekerja, membantu pencapaian tujuan organisasi. Ini kepemimpinan dalam organisasi itu adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain ke arah pencapaian tujuan organisasi. Jadi harus mampu mempengaruhi, ya mempengaruhi dalam artian positif di sini, menyelaraskan kebutuhan individu masing-masing karyawan dengan sumber daya organisasi. Jadi bukan tanpa arah, tapi searah dengan pencapaian tujuan organisasi. Gitu aja, ya. Memang ada beberapa karyawan itu udah dimotivasi, ya, sudah diberi motivasi, dijelaskan, sudah tidak apa ya, tidak masuk lah. Kalau kita punya kuasa mungkin nggak masalah ya dipecat ya, diberi peringatan. Kalau dikasih beri peringatan tidak bisa, ya dipecat ya. Banyak itu, ya yang seperti itu. Misalnya itu kelihatan, misalnya kuliah aja ngerjain tugas kelompok. Sudah dibagi tugas, tidak dikerjakan. Nah, untung kalian kelompoknya kecil. Ya, akan langsung kelihatan siapa. Karena kalian sedikit. Coba kelas yang besar 40 gitu. Nggak kelihatan itu siapa. Kelas lain ganti kelompok lagi, numpang nama lagi. Nah, waktu skripsi kelihatan itu. Ya, kalau udah ketemu yang kayak gitu tuh saya pengen kasih C. Tapi kadang-kadang ya melihat keadaan sudah semester 14. Kalau skripsinya kita C, kita kasih C, mahasiswanya sudah begini sikapnya, udah hancur hidupnya ya. Maksudnya nyari kerja kan karya bosnya langsung lihat skripsinya nilainya C. Habis itu etos kerjanya begitu lagi. Sudah hancur hidup dia sebenarnya. Nanti paling jadi ojol ya. Jadi kadang-kadang dosen itu melihat juga keadaan mahasiswa itu kalau ngasih nilai. Tapi ya kita sudah tahu ya. Kalau memang dia nggak serius perkuliahan itu dari gaya bicaranya aja kita udah tahu. Waktu skripsi gaya menulis kelihatan ya. Nah, mumpung kalian masih semester 1, saya agak keras di sini. Kalian jangan seperti mereka. Jangan sampai semester 13, 14 ya. Cita-cita kalian di tangan kalian sendiri. Kalian masuk di perkuliahan, kita nggak tahu ada yang jadi pimpinan, ada yang jadi bawahan. Sebelum menjadi pimpinan yang baik, harus menjadi bawahan yang baik. Ya, nggak ada orang yang langsung jadi pimpinan. Gitu. Ya, harus tahu etos kerja yang baik. Walaupun pekerjaan kita nggak maksimal, tapi misalnya ada deadline,
Ya, kita kumpulkan seperti itu. Memang banyak kegiatan lain. Saya juga begitu, ya. Kalau pekerjaan saya tidak selesai tepat waktu, ya saya juga dihukum. Tidak lolos, tiba, tidak eligible lah. Sama ya dunianya. Saya sebagai dosen juga kan sebagai karyawan di tempat UB ini, gitu. Tapi memang saya pegawai negeri sipil ya, yang kata orang susah mencat pegawai negeri sipil kan. Nah, begitulah keadaannya. Ya, kita lanjut lagi. Nah, ini ya, untuk menjadi seorang leadership dan manajemen itu beda ya. Leader itu orang nih ya, kualitasnya itu yang kita lihat di sebelah kiri ini. Visionary, memiliki visi ya. Jangka pendek, menengah, jangka panjang. Dia tahu mana arah yang harus dituju. Ya. Nah, kalian ngerasa di sini, wah saya nggak bisa jadi pemimpin. Itu nggak ada ya. Kalian semua bisa jadi pemimpin. Ya, semua bisa dipelajari. Contohnya anggota DPR aja sekarang. Lihat, hanya lulus SMA bisa jadi anggota DPR. Kalian S1, udah lebih dari mereka. Jadi kalian pun sebenarnya bisa jadi pemimpin kan. Nah, maksud saya memberi contoh yang agak keras seperti ini sampai menyinggung sana sini supaya kalian memiliki kepercayaan diri. Ya, bukan mau menjelekkan, itu oknum aja yang saya jelek-jelekkan. Kalaupun enggak ke arah situ tendensinya. Nah, di sini kepemimpinan berbicara mengenai soul di sini. Jiwa ya. Saya mungkin maksudnya jiwa ini gimana ya? Mungkin kalian resapi sendiri saja ini. Mungkin ini kan abstrak ya. Jadi harus punya visioner. Dia tahu arah perusahaan itu kemana. Arah organisasinya kemana. Arah, kalau dia gubernur, arah daerah yang dipimpinnya kemana. Dia tahu. Ya, kalau nggak tahu, berarti dia bukan leader, bukan pemimpin. Entah siapa dia. Nggak masuk, tapi kok bisa jadi leader? Nah, kira-kira kenapa itu? Orang dalam, Pak. Nah, kemudian passionate. Nah, dia memang benar-benar suka di bidang itu. Karena kalau dia passionate, kata orang itu saya passion. Saya punya passion di, biasanya kan ngomong gitu ngomongnya. Berarti dia itu mencari ya, nggak disuruh juga kalau kalian suka misalnya teknologi, ya pasti kan kalian baca tentang teknologi. Kalian suka tentang kesehatan kan pasti kalian cari ya gimana caranya agar lebih sehat. Berarti kan kalian punya passion di situ. Ya, kreatif. Kemudian kreatif. Nah, kreatif ini katanya orang yang punya otak kanan yang kreatif. Jangan percaya semua bisa dibangun, ya. Memang ada orang yang lebih kreatif dari orang lain waktu lahir. Tapi ini semua yang ditulis di sini nggak bawaan lahir. Ya saya tegaskan di sini kan kadang saya bukan pimpinan, saya nggak punya jiwa pemimpin, bullshit. Semua orang bisa jadi pemimpin, ya. Ada yang mau masuk? Pak, saya izin ganti Oh, device, ya. Pak. Oh iya, ya silakan silakan. Di sini memang saya agak tegas, ya agak keras. Kenapa? Karena saya ingin kalian semua punya jiwa pemimpin, ya. Semua bisa jadi pemimpin. Pemimpin apa? Berdasarkan fungsinya masing-masing. Misalnya kalian menjadi seorang kepala dinas pekerjaan umum. Misalnya pekerjaan umum bangun jembatan. Ya sudah, berarti kalian pemimpin di bidang itu. Waktu membangun jembatan ya kalian pemimpinnya. Tapi kalau misalnya kelistrikan, karena kalian nggak paham, karena kalian kepala PU, kalian jadi orang yang bukan memimpin. Gitu. Jadi berdasarkan fungsinya. Ya, jadi bisa aja kita dipimpin orang lain, bisa aja kita memimpin gitu. Karena kalau nggak seperti itu, semua orang jadi pemimpin. Siapa yang bawahannya? Ya nggak. Kalau yang kita lihat di televisi, bukan
Pemimpin semua pengen memimpin yang televisi itu. Apa-apaan itu, ya kan? Akhirnya berantakan. Ya, kalau gilirannya memimpin, dia memimpin. Kalau gilirannya dipimpin, bukan artinya dia jadi bawahan. Tapi dalam status itu dia membantu pencapaian tujuan organisasi. Misalnya dalam bernegara, ya Undang-Undang Dasar 45. Gitu ya. Jadi kreatif pun bisa dipelajari. Karena apa? Ada contoh, ada pengalaman masa lalu. Bisa kita gunakan teknologi sekarang untuk memecahkan masalah-masalah di masa lalu yang belum selesai. Ya, kita bisa menggunakan kebijaksanaan dari masa lalu untuk menghadapi masa depan yang belum pasti. Kreatif itu namanya. Ya. Kemudian fleksibel, berubah uh, seiring perkembangan zaman, adaptif ya. Kalau memang ya dunia berubah ya, kayaknya konsumen berubah, ya kita fleksibel aja ya. Teknologi berubah. Oh, sekarang udah pakai handphone, semuanya harus sambung internet. Oke, gitu ya. Dulu masih pakai surat ya, memang karena belum ada internet ya monggo gitu ya. Kemudian bisa menginspirasi ya, menginspirasi itu artinya memberi arah ke depan, bukan menipu. Sekarang di sosial media banyak influencer nipu, memberi inspirasi yang tidak masuk akal. Ya, itu nipu artinya. Jadi bukan menipu, memang bisa dicapai karena semua sudah diukur. Ada rumusnya. Kalau ditanya, ditarik dari ujung sampai ke belakang ini, rentetannya jelas. Gitu ya. Kemudian inovatif. Nah, inovatif menggunakan cara-cara baru untuk memecahkan masalah yang lebih kompleks. Ya. Kalau masalahnya sama, caranya sama, diulang-ulang ya hasilnya sama. Nah, itu namanya apa lagi? Kalau udah masalahnya sama, solusinya sama, hasilnya sama, tapi inovatif namanya, entah apa namanya, ya. Kemudian berani, berani. Kadang-kadang memang perjalanan ke depan itu kita nggak tahu, ya. Kita nggak tahu 5-10 menit lagi kalau kita pulang naik motor lewat sana akan seperti apa. Tapi itu tetap harus dijalani sesuai tujuan organisasi, ya. Jadi itu didukung oleh mental, imajinatif, mampu mengimajinasikan masa depan yang lebih baik. Ya, eksperimental, berani mencoba, initiate change, agen perubahan, berani mengambil perubahan, personal power. Nah, memiliki kemampuan dari dalam diri. Dari mana lahirnya itu? Ya, dari knowledge, dari pengetahuan. Saya sudah ajarkan sumber pengetahuan dari mana? Dari data, informasi, konteks, ya, kemudian jadi wisdom, kemudian jadi insight. Kalau nggak salah saya sudah ajarkan. Ya, dari data jadi insight, kalian bisa Google ya. Jadi harus punya personal power yang lahir dari data. Jadi insight, pemahamannya itu lahir dari data, bukan dari sosial media, ya, bukan dari influencer. Kalian jadi influencer, kalian bukanlah punya banyak data, banyak pengetahuan. Ingat, pengetahuannya dari data, bukan dari katanya, ya. Kalau saya sebagai dosen, apalagi sebagai pegawai negeri sipil, saya tidak bisa komentar sana sini sembarangan. Nah, yang saya bisa lakukan adalah ngajar mahasiswa mana yang benar. Yang benar juga belum tentu saya paling benar. Karena kalian harus menimbang dengan pengetahuan kalian sendiri. Gitu ya. Jadi saya memberikan apa yang disebut leader quality. Ini bisa digali lagi ya. Nah, saya dari muda sudah mempelajari leader sama manager quality ini. Ya, sampai sekarang juga saya terus pelajari kalau ada kesempatan lewat sosial media, dulu lewat Facebook, habis itu sekarang muncul di Instagram. Ya, saya belum ke arah TikTok, tapi kadang-kadang ada yang menarik saya install, tapi kemudian saya uninstall lagi. Gitu. Jadi saya konten-kontennya banyak lah. Jadi kan belajar sekarang kayak gitu ya. Micro-learning kata istilahnya, kalau nggak salah. Kemudian manager quality itu fokusnya pada mind ya. Jadi manager ini belum tentu leader. Leader belum tentu manager. Karena coba kalian lihat, satunya abstrak, yang satunya konkret. Ya, yang namanya manager itu rasional. Satu tambah satu, dua. Gitu. Kalau visionary, satu tambah satu, bisa aja tiga. Gitu. Karena dia memikirkan ke masa depan. Kadang-kadang
Yang membuat jadi berantakan adalah dia punya leader quality tapi nggak punya manager quality. Yang membuat jadi membosankan, kadang-kadang dia punya manager quality, tidak punya leader quality. Jadi kegiatannya monoton aja, ya. Jadi kenapa misalnya suatu organisasi itu keadaannya seperti itu? Mungkin belum punya leader yang baik, mungkin belum punya manajer yang baik, gitu. Jadi harus dua-duanya ini. Ya makanya dua-dua ini bisa dua orang, syukur-syukur bisa satu orang, ya. Oke, kemudian manajer quality yang lain adalah consulting. Ya, dia bisa jadi tempat konsultasi, kemudian bisa menjelaskan, kemudian persisten. Persisten itu apa ya? Terus menerus itu ya. Tekun, sinonimnya tekun. Kemudian problem solving, bisa menyelesaikan masalah. Leader belum tentu dia bisa menyelesaikan masalah. Ya, dia hanya ngasih motivasi, motivasi. Makanya dibilang orang jual ludah. Ya, tapi hasilnya konkret. Karena dia memang punya leader quality. Belum tentu dia punya manager quality. Ya, jadi kita nggak bisa nyalain dia jual ludah. Tapi kalau dia omong dia benar, ya udah benar yang diomong dia. Cuma memang dia belum punya kemampuan untuk mengimplementasikan, mengkonkretkan apa yang diomongkan. Tapi kalau kita nilai itu benar, ke arah yang lebih baik, kita nggak boleh bilang itu salah. Ya jangan sampai misalnya kita ada perasaan personal ya, benci kepada seseorang, entah karena apa. Tapi kalau yang diomonginnya benar ya benar, gitu ya. Nah itu inspiring ya, yang bagian leader. Kemudian di sini ada tahmendid, analytical, structure, deliberate, sengaja, authoritative, stabilizing. Dia mau membuat stabilizing. Kalian lihat di situ kanan kiri ini adalah suatu hal yang bertolak belakang. Kalau yang leader, initiate change. Dia selalu membawa perubahan. Kalau dia hadir berantakan semua, ya. Nanti kemudian ditata lagi oleh manajer. Tapi arahnya maju, gitu ya. Jadi berantakan itu bukan menghancurkan, membuat aja di gak ada lagi tantangan, tapi mengubah kebiasaan lama menuju kebiasaan baru yang lebih baik, gitu ya. Nah, coba kalian lihat di sini kanan kiri itu sesuatu yang bertolak belakang. Kemudian yang manajer quality adalah position power. Ya tadi, struktur tadi. Begitu dia ditempatkan, dia bisa mengatur. Nah, itu position power. Oke. Good management is needed to help organization meet current commitment. Ya, jadi kalau ada udah ditentukan visi misinya, visi misi kan kerjaannya leader tuh, ya. Setelah itu ada, nggak selesai di situ. Kita perlu manajer untuk menerjemahkan visi misi itu. Leader mungkin nggak bisa nyeritain, menerjemahkan itu, tapi dia bisa menceritakan ke orang yang berjiwa manajer, sehingga bisa diterjemahkan. Jadi good leadership is needed to move the organization into the future. Kalau kita nggak punya leader qualities, kita nggak bisa maju. Ya kayak Steve Jobs, dia punya leader qualities. Tapi kalau dia sendiri, nggak mungkin. Tapi kemudian dia punya manajer-manajer yang bisa menerjemahkan keinginannya. Majulah Apple. Jadi perlu kombinasi ya. Coba lihat di situ yang warna kuningnya itu di hati, yang satunya di pikiran ya. Beda ya di situ. Nah, itu saling melengkapi. Silahkan kalian dalam perjalanan ini kuliah dikembangkan juga soft skill. Ini kan semua soft skill ya. Gimana sih menjadi seseorang yang visioner ya? Gimana orang menjadi seseorang yang kreatif? Kalau merasa saya ini bisa loh mengatur sana sini, tapi kok kayaknya saya ada yang kurang ya, mungkin leader qualities. Saya lo bisa lo menghayal, tapi kok saya berantakan ya, kamar saya aja berantakan. Berarti harus belajar manajer quality. Itu ya, beda manajer sama leader. Permisi Pak, mau Kemudian ini, bertanya. ya, silakan Pak, silakan. apakah memungkinkan satu individu memiliki leader personality sama manager personality Pak? Atau Oh, lebih lebih baik agar dua orang berkolaborasi yang memiliki masing-masing dari atribut itu Pak? Terima kasih.
Jadi sebenarnya gini, jangan dipisahkan. Seseorang harus memiliki leader, ya, leader quality dan manager quality itu harus, ya. Jadi apapun posisinya, baik dia pimpinan atas, harus punya jiwa leader dan manager. Pimpinan bawah harus punya jiwa leader dan manager. Employee karyawan harus punya jiwa leader dan manajer. Semua harus punya. Karena employee ini dia akan jadi pimpinan bawah dulu, kemudian pimpinan tengah, kemudian pimpinan atas. Nah, employee kita kalau masih kurang, makanya saya bilang tadi, kalau karena kalian rasa diri kalian masih kurang kemampuan leader, ya dibaca buku-buku tentang leadership, coba diterapkan gimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu juga kalau masih kurang kemampuan manajerial, dicoba nih gimana sih mengatur waktu. Itu kan hal-hal kecil yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karyawan tadi juga harus punya semua itu. Nanti kalau dilihat dia menonjol, dia bisa diangkat jadi pimpinan. Nah, pimpinan yang ada di atas itu mungkin lebih ke arah leadership, ya. Namun kalau memang pada satu waktu ya, eh, kapasitas kita kan kadang terbatas. Ya, ada seseorang itu yang kapasitas itu artinya kemampuannya, ya, kemampuan dari manajer sama leader tadi. Kalau udah terbatas, ya otomatis dia harus dibantu oleh leader lain, saya bilang pimpinan lain atau bawahan lain, sama aja ya, bawahan pimpinan itu sama aja dalam hal ini, yang memiliki kapasitas yang bisa menerjemahkan visinya tadi. Memang kadang-kadang posisi, ya, tadi jelas ya bahwa semua harus punya dalam satu diri seseorang. Yang membedakan kenapa sih dia jadi pemimpin bukan atas, yang lainnya jadi pemimpin bawah, karena kapasitasnya beda. Dia udah lebih banyak belajar dan dia juga mampu menerjemahkan, ya, mampu memahami. Nah, yang bawah-bawah ini silakan belajar nanti untuk mungkin menggantikan yang atas itu atau membantu lebih dekat lagi dengan top management, ya. Jadi benar-benar bukan karena kedekatan punya posisi, tapi karena memang dia mampu. Dia sudah mengembangkan kapasitasnya, kemampuan manajer dan leadernya sampai dia layak di situ, ya. Ya, layak itu artinya ya, dia diberi struktur, ya, dan diterima oleh rekan kerjanya. Jadi gitu ya, memang posisi kadang-kadang memberikan kita eh, kecenderungan ke arah tertentu, tapi bukan artinya nggak punya. Misalnya dia seorang top ya CEO, dia pasti mengatur manajer di kelas yang lain kan, eksekutif yang lain dia pasti mengatur. Tapi dia cenderung mengaturnya menggunakan visi misi gitu. Dia nggak lagi ngatur kerjaan-kerjaan yang eh, lebih ke teknis atau taktikal. Dia udah langsung strategis. Tapi itu juga memerlukan kemampuan manajemen kan. Paham ya? Paham, Pak? Paham, Pak? Oke, lanjut ya. Nah, trait ini apa ya? Trait itu karakteristik ya. Kepemimpinan bisa pakai behavioral approach ya. Two major behavior, consideration dan initiating structure. Consideration, tipe perilaku yang menjelaskan sejauh mana leader sensitif terhadap bawahannya, menghormati ide dan perasaan, dan membangun kepercayaan bersama. Jadi ini dia, salah satu sifat dari pemimpin adalah bisa membangun trust. Kalian ada di kelas ini sedikit banyak, selain karena struktur, artinya apa? Saya langsung di-assign ke kelas ini, kalian terima aja. Ya, dan kalian bisa tetap mendengar misalnya saya ngomong apa karena kalian satu salah satunya punya trust, percaya dengan apa yang saya omongin. Semakin kalian nanti dewasa, semakin susah bagian
bagi kalian untuk memiliki atau memberi trust. Kadang-kadang gitu. Itu yang saya alami, ya. Kadang-kadang seperti itu. Jadi sangat sulit mungkin bagi saya untuk belajar hal baru. Bisa jadi karena saya nggak mudah trust. Nah, kira-kira gitu, ya. Tapi ini kembali lagi ke orang-orangnya, ya. Nah, jadi sebagai pemimpin harus bisa membangun kepercayaan bahwa ya pimpinan ini memang bisa mengarahkan karyawannya untuk memenuhi kebutuhannya. Artinya dia kan masuk kerja itu kerja di suatu perusahaan kan karena banyak hal yang dia bawa kan impiannya dapat kerja, dapat gaji, bisa mengembangkan diri, entah apa yang lain ya. Nah, itu bisa digunakan dan tidak disalahgunakan, di, dimanfaatkan untuk membantu organisasi ya. Kemudian initiating structure tipe perilaku pemimpin yang menjelaskan sejauh mana pemimpin itu task oriented dan mengarahkan sumber pekerjaan karyawan ke arah pencapaian goal ya. Jadi satu lebih ke sensitif ya, satu ke langsung mengarahkan. Mana yang lebih baik? Sama-sama baik. Saya harus ke arah mana, Pak? Kalau bisa dua-duanya. Ada saatnya kita harus langsung mengarahkan, ada saatnya kita berempati dulu ya untuk membangun trust. Pak, saya nonton film itu cenderungnya dia kalah kalau manajernya itu langsung atau pimpinannya itu langsung menyuruh-nyuruh. Ya, itu berarti salah satu sifatnya ya. Dan memang mungkin kecenderungan orang itu ke arah sana. Berarti masih ada ruang untuk pengembangan diri ke arah consideration. Gitu ya. Harus dua-dua. Ya. Kalau kecenderungan ke satu, jadi nggak bisa. Kenapa? Karena hanya apa ya istilahnya ya, perhatian, tapi kerjaan nggak selesai gimana? Ya, habis itu kerja aja, tapi nggak memperhatikan keadaan. Kalau udah misalnya waktunya istirahat, misalnya ya, memang udah waktunya istirahat, dia harus istirahat. Karyawannya udah kerja terlalu lama, misalnya ya, misalnya karyawannya itu supir, misalnya, ya udah ngantuk-ngantuk kan bahaya juga gitu, bahayakan semua juga. Jadi consideration dan initiating structure sifat pemimpin ini perlu. Kemudian contingency approach ini menceritakan hubungan antara leadership style dan specific organizational situation. Ya, jadi di sini situasi organisasi itu berbeda, berubah-ubah. Artinya gaya kepemimpinan berbeda-beda. Malam itu di Instagram saya muncul ragam gaya kepemimpinan. Saya save nggak ya? Kalau saya save bisa saya share ya. Ya semoga ketemu lagi. Ya, jadi ada berbagai ragam gaya kepemimpinan dan yang bisa disesuaikan dengan keadaan organisasi. Kalau lagi perang, masa kita pakai sistem yang sensitif? Gimana keadaanmu? Tanya ke karyawannya. Enggak gitu kan, gimana keadaan keluargamu? Enggak gitu kan. Kalau lagi perang ya langsung perintah. Ya, kamu kanan kiri, pasang ranjau, sana sini. Ya, itu gaya kepemimpinan yang otoratif, otoratif ya, yang cocok. Ada gaya kepemimpinan transformasional, ada gaya kepemimpinan pelayan seperti Mahatma Gandhi, ada gaya kepemimpinan karismatik, transformasional tadi seperti Anthony Robbins, ya macam-macam. Jadi gaya kepemimpinan itu ada beragam, saya juga nggak hafal, tapi kalau kita Google akan ada muncul ya. Itu cocoknya yang mana? Semua cocok sesuai dengan keadaan organisasi, gitu ya. Kalau keadaannya lagi santai, harus seperti apa? Lagi genting, seperti apa? Harus bisa menyesuaikan, ya.
Nah, ini using power of influence. Ini nih ilmu sendiri ya, power influence nih. Jadi, eh, gimana caranya kita menggunakan power, ambil kemampuan untuk menginfluence, mempengaruhi perilaku orang lain, ya, power itu. Kemudian pengaruh adalah dampak tindakan seseorang terhadap perilaku, sikap, nilai, kepercayaan orang lain. Nah, itu pengaruh tuh. Kalau misalnya bosnya ngomong apa gitu, perilaku dari karyawannya langsung berubah. Nah, itu artinya bosnya menggunakan power untuk mempengaruhi kinerja karyawannya, gitu ya. Power eh, dihasilkan dari interaksi dan antara pemimpin dan bawahan, ya. Beberapa power datang dari posisi dalam organisasi, power juga bisa datang dari sumber daya personal yang tidak diinvestasikan dari organisasi. Misalnya personal interest, goals, values, nah gitu. Ya, jadi power itu bukan cuma dari sini, ya, bukan cuma dari struktur. Contohnya aja dalam kalian berteman. Ada nggak orang lain di antara teman-teman circle kalian itu, kenapa kalian cenderung mendengarkan si A, cenderung mengabaikan si B? Terlepas punya seseorang itu, kaliannya punya sikap yang baik atau enggak terhadap kedua orang, ya. Anggap aja sikapnya memang baik ke A dan ke B. Tapi kenapa kalau memang sikapnya udah nggak baik ya misalnya nggak trust tadi, ya udah beda gitu. Tapi seandainya sama-sama trust ya. Kalau si A ngomong, kenapa kalian lebih dengar daripada si B? Atau sebaliknya si B ngomong, kalian lebih dengar daripada si A. Nah, itulah namanya personal power. Power yang datang dari personal success. Harus kalian bisa identifikasi itu kenapa dia bisa begitu sifatnya. Artinya kalian sudah mengenal diri kalian sendiri dan memahami hubungan power sama influence. Ya, ini kalau ada influencer ngomong, kenapa kalian bisa dengar dia? Ya, karena hooknya. Nah, seperti itu ya. Nah, misalnya kayak seperti saya ini kan, kalau sekarang ya, dengar influencer itu nggak ngaruh lagi ke saya. Tapi tetap saya omongkan, kenapa? Supaya membuka topik pembicaraan. Ya, jadi kalau mereka mau ngomong apapun ya, kalau datanya nggak ada, ya, sama aja orang ngomong di warung kopi, ya, saya anggap. Nih, ya, position, source of power itu position tadi, misalnya Bapak Presiden ya, dia memiliki posisi dalam organisasinya. Nah, posisi itu memberi dia power, kekuatan, kuasa untuk menghukum atau memberi penghargaan kepada karyawannya, ya. Dan reward and punishment inilah yang bisa digunakan dalam struktur untuk mempengaruhi behavior. Jadi kalau karyawannya bagus, kinerjanya melebihi ekspektasi, apa menjadi bagiannya dikasih reward. Kalau dikurang di bawah ekspektasi, yang apa yang harus bagian pekerjanya dikasih punishment. Ya, punishment itu nggak mesti selalu dipecat ya, dikasih peringatan, bonusnya nggak maksimal, ya seperti itu ya. Jadi ini kita harus belajar lebih jauh lagi ya mengenai apa sih bentuk reward, apa sih bentuk punishment yang memotivasi, bukan menjatuhkan, ya. Punishment yang memotivasi agar karyawannya bekerja lebih keras, lebih tekun lagi untuk mencapai tujuan organisasi, gitu. Ya, kalau dikasih reward juga termotivasi, dikasih punishment juga jadi termotivasi. Nah, itu siapa yang bisa bikin begitu? Kalau nggak punya leadership qualities. Kalau manajer politis, by structure dia akan orang langsung karyawannya mungkin langsung apa ya, atas semangat gitu ya. Tapi kalau dia pakai hatinya tadi ya, yang leadership quality memotivasi, nah ini beda hasilnya. Nah, makanya saya bilang manajer pun yang memberikan reward dan punishment harus punya leadership
quality. Ya, ini ada legitimate power, reward power, coercive power are all forms of possession power used by manager to change employee behavior ya. Ini ada macam-macam jenis power ya. Seperti ini Bapak Presiden Donald Trump. Satu kata dari dia, karena dia punya posisinya, itu terjadi ya. Nah, mempengaruhi sampai seluruh dunia. Saking besarnya powernya. Ya, tapi mungkin satu negara kecil di mana gitu presidennya mau ngomong, gak ada yang dengar. Ya, berarti dia gak punya power. Bayangkan. Posisinya juga jadi gak punya power. Gitu ya. Nah, itu kenapa itu? Itu bagus juga ya untuk dikaji lebih jauh. Kita baca kok bisa seperti itu sih. Nah, menarik kan? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa kalian eh, apa ya, tanyakan ke ChatGPT. Jadi bisa belajar bersama dengan AI ya. Nah, legitimate power adalah power yang lahir dari formal management position in an organization. Jadi karena posisinya reward power. eh Power yang hadir dari authority to best reward on other people. Ya, jadi kalau kita bisa ngasih hadiah ke orang lain, ya kita punya power ya. Orang kan mau hadiah gitu. Tiba-tiba misalnya di televisi itu ya, atau sosial media itu, kalau kamu begini saya kasih kamu $100. Kenal juga baru di situ, tiba-tiba orangnya mau gitu kan, disuruh apa misalnya nyanyi gitu kasih $100. Itu reward power. Kenapa kita semua berhenti di lampu merah? Apakah karena kita memang patuh lalu lintas atau karena kita takut dihukum? Gak kelihatan, tipis banget bedanya. Ya enggak? Antara patuh peraturan dengan takut dihukum. Harusnya arahnya ke patuh peraturan, bukan takut dihukum. Nah, pergeseran dari situ ke takut dihukum ke patuh peraturan itu gimana caranya? Nah, itu leader yang harus bisa mengubah itu. Manajer hanya bisa, oh, melanggar lampu lalu lintas ya dihukum, denda, hilang. Tapi yang membuat orang berhenti ketika lampu merah perlu kemampuan leader. Nah, ada nggak kayak gitu di bidang transportasi? Tapi jadi pertanyaan tuh. Makanya kita tuh sangat memerlukan banyak leader quality ya, terutama di negara kita ya. Nah, ini personal power ya. In contrast to position power, personal power datang dari internal sources. Misalnya pengetahuan ya, Bapak Thanos. Ini panggilannya Thanos ya. Dia punya pengetahuan di bidang media ya, karakteristiknya dia. Personal powernya diperoleh dari mana? Dari pengalaman dia ya. Jadi mungkin di bidangnya media ini dia diikuti ya karena mungkin ada yang menghormatinya, mengagumi dan uh, rasanya apa ya, mengayomi, memperhatikan karyawan-karyawannya, ya, hormat terhadap idea orangnya gitu, sehingga dia punya personal power. Nah, mungkin personal power itu yang saya bilang tadi. Kenapa kalian lebih mendengar teman kalian yang A daripada B, gitu ya? Jadi personal power ada dua, yaitu expert power, lahir dari pengetahuan yang sudah ditempuh. Nah, nanti kalian ya setelah S1 harusnya punya expert power di bidang yang kalian tekuni. Nanti kalau kalian ngomong apa, kalau udah sarjana nanti, saya ketemu dalam hal apapun ya, kalau kalian sudah tekun di bidang itu, ya saya dengerin. Saya yang belajar dari kalian, kalian lagi skripsi, nanti kalau udah selesai hasil pembahasannya, saya yang belajar dari kalian. Karena kalian sudah melakukan penelitiannya. Udah ngumpulin data, analisis, udah wawancara. Itu saya nggak melakukan itu. Jadi kalian udah lebih expert di situ. Saya dengerin kalian. Tugas saya nguji jadinya. Memastikan kalian benar-benar expert. Kalau nggak expert, karena tujuannya expertise, ya sudah nilainya lebih kecil.
ya. Kemudian referent power, power yang hadir dari karakteristik yang membuat apa ya, bawahannya itu kagum. Apa ini? Apa yang membuat karyawan, follower itu kagum? Apa? Nah itu. Setiap orang pasti beda-beda, ya. Dan kuncinya adalah jangan sampai power ini, baik itu personal maupun position power ini, digunakan tidak sebagaimana mestinya. Nggak boleh. Ya, harus digunakan untuk kebaikan, mencapai tujuan organisasi, ya. Karena tujuan organisasi belum tentu ke arah kebahagiaan, kebaikan yang general, umum, ya. Tapi kebaikan organisasi. Nanti kalau kalian ke dalam organisasi, pada satu waktu, ketika kalian mulai memahami banyak hal, mungkin aja visi misi, nilai-nilai di organisasi itu, walaupun gajinya besar, nggak cocok dengan visi misi, nilai-nilai kalian. Bisa aja. Gitu. Nah, jadi saya sebut sini pencapaian organisasi, belum tentu tujuan organisasi itu selaras dengan tujuan kalian. Makanya ada orang kan berhenti kerja ya. Orang berhenti kerja bukan karena gajinya belum cukup, banyak juga memang gajinya nggak cukup, tapi ada juga karena, wah, saya ngerasa dengan ikut organisasi ini mungkin saya jauh dari Tuhan. Konsepnya nggak sama dengan konsep agama saya, itu urusan lain lagi. Ya, nah itu udah urusan individu. Ya, bisa saja organisasi ini mencari untung, tapi untungnya itu terlalu besar menurut saya. Nggak cocok dengan nilai-nilai saya. Sudah, harusnya pakai keuntungannya segini aja lah, jangan terlalu besar-besar. Ada juga yang seperti itu. Kita nggak tahu, ya. Tapi yang namanya kalau bisnis ya keuntungan semaksimal mungkin gitu ya. Kalau nilai-nilai lingkungan ada di dalamnya, sosial, pemerataan sosial, eh, ya akan tercermin dalam kegiatan operasinya. Gitu. Nah, motivasi dalam organisasi ya, arah dan ketekunan berlaku. Jadi harus ada motivasi dalam organisasi. Nah, apa nih motivasi kalian untuk terus belajar nih paling gampang tahun ini? Ya, apa motivasinya? Harus tahu motivasinya tuh harus diingat-ingat ya agar terus apa ya melangkah konsisten mengembangkan diri ya. Motivasinya kuliah tuh apa? Biar lebih semangat, tetap semangat ke kuliah. Karena kan kalau udah jalan ke minggu keberapa gitu, oh, udah males ya. Kerjaan banyak, males. Padahal punya tujuan, tugas banyak. Langsung kadang-kadang tugas kita kan nggak selaras dengan apa yang kita kerjakan. Mungkin aja nggak selaras dengan motivasi kita. Ya, sebagai contoh, saya dosen. Saya senang mengajar, saya senang belajar, saya senang mengerjakan penelitian, pengabdian masyarakat. Itu tugasnya dosen. Tapi kerjaan administrasi kami, dosen di seluruh Indonesia, Sabang sampai Merauke itu luar biasa aneh-aneh. Ya, ini salah siapa? Ya, ini kami juga sebagai karyawan, dosen-dosen, guru-guru sebagai karyawan. Ini salah siapa? Kalau nggak ingat motivasi lagi, kenapa jadi dosen misalnya? Ya, bagus. Kalian juga nanti kalau kerja, kalau nggak ingat lagi motivasi ngapain kerja, ya udah resign aja, mudah resign gitu. Tapi suatu saat mungkin boleh aja ya resign. Kalau memang sudah nggak ada motivasi lagi, silahkan. Ya, tapi tetap kita perlu mengendalikan motivasi ini secara individu yang dewasa atau sebagai manajer, ya mengendalikan motivasi dalam organisasi supaya karyawan-karyawannya termotivasi dan tetap bekerja untuk meningkatkan produktivitasnya masing-masing dan produktivitas unit organisasi keseluruhan gitu.
Ya, jadi seperti ini dari belakang ini ada dua orang yang memotivasi yang kayak Jas ini ya. Yang atasnya tetap bisa perform gitu. Ini konsep dari motivasi ya. Need, create, desire to fulfill needs. Ada kebutuhan ini. Orang kerja mungkin pengen cari uang untuk bisa mendapatkan makanan, bisa bertemu dengan orang-orang, rekan kerja, mendapat pengakuan, mencapai prestasi yang bisa dibanggakan di pekerjaannya. Kemudian perilaku dia berubah, ada need ini, dia bekerja, ya, behaviornya ke arah pencapaian organisasi, begitu dia berhasil di reward, ya, dikasih penghargaan yang mampu memenuhi kebutuhannya ini. Kalau nggak memenuhi kebutuhannya, rewardnya ini nggak match. Ya sudah dia bisa suicide keluar gitu. Nah, dari organisasi apalagi sayangnya kalau ini individu yang sangat berkompetensi, orang-orang yang karyawan-karyawan teladan. Kalau memang karyawan tidak teladan, nah, gimana dia bisa mau dapat reward? Behaviornya aja nggak ini. Dia banyak duitnya tapi behavior kerjanya nggak ada. Nah, ya dia nggak teladan tapi mengharapkan reward kan. Yang susah itu kalau kayak gitu kan mudah diidentifikasi. Itu saat akan dipecat kecuali dia punya politik di organisasi itu kemampuan politik. Nah, yang begini, yang memang kerjanya bagus tapi rewardnya nggak cukup, bisa aja dia keluar gitu. Bukan yang lebih baik. Nah, itu juga harus dikendalikan, ya. Oke, kemudian feedback ya, reward, inform person, whether behavior was appropriate, should be use again. Nah, kalau cocok, ya, uh, need-nya terpenuhi, nanti ya akan terus ya, lebih baik, ya. Oke. Nah, di sini bisa kita baca bahwa reward itu bisa intrinsik maupun ekstrinsik. Jadi intrinsik itu lahir dari eh, kepuasan, ya, kepuasan dalam eh, setelah kita melakukan kegiatan. Misalnya kalian udah belajar ya, maksimal nih kalian belajar sehari itu, puas nggak? Nggak ada lah ya kepuasannya. Sudah mengetahui satu hal, nah pasti kalian ada rasa kepuasan ya. Nah, kemudian ada juga extrinsic reward ya, penghargaan berupa gaji atau piagam penghargaan dan lain-lain. Ini ya perspektif dalam motivasi di organisasi, konten perspektif ya, perspektif cara pandang isi. Di sini teori yang pada kebutuhan yang memotivasi orang. Kalau perspektif proses, ini kelompok teori yang menjelaskan gimana karyawan memilih perilaku-perilaku yang bisa memenuhi kebutuhan mereka dan menentukan apakah kebutuhan pilihan mereka itu betul. Kemudian reinforcement perspective, teori yang berdasarkan hubungan antara perilaku tertentu dan dampaknya. Ya, jadi ini teori-teori yang membahas tentang motivasi. Nah, ini kan motivasi nih, dihadapkan pada carrot ya, wortel kelincinya. Jadi dia digeser-geser, kelincinya ikut gitu ya. Mungkin ada perangkap di sini, kalau ada perangkap kan berarti power ini, motivasi ini disalahgunakan. Gitu ya. Nah, di sini konten perspektif hierarki teori of needs theory ya, hierarchy of needs theory ini dari Maslow sangat terkenal ya. Dan sudah diadaptasi di berbagai ilmu yang lain. Di sini dilihat dari bawah itu ada ya kebutuhan fisik ya. Saya nggak bisa nilai ya. Terus, physiological needs ya.
Food, water, oksigen. Nggak bisa hidup tanpa makanan, air, dan oksigen. Nah, di situ gimana cara memenuhinya? Ya, supaya dapat makanan, udara bersih, dan mungkin dengan bekerja kita bisa dapat tinggal di daerah yang lebih bagus mungkin ya. Nah, organisasi bisa menyediakan itu ya. Makanan mungkin ada gaji ya yang bisa digunakan untuk beli makanan dan air. Keamanan, bebas dari polusi, perang, kekerasan. Nah, itu gimana itu? Harus bisa dipenuhi nih. Di lingkungan kerja menyediakan tempat kerja yang aman, ya, pekerjaan yang relatif aman lah maksudnya. Bukan hanya lingkungannya, tapi eh, mungkin yang sebagai pegawai tetap, ya kan aman gitu. Nggak perlu takut setiap tahun harus memperpanjang kontrak atau kontrak nggak diperpanjang. Kemudian rasa memiliki, ya, rasa memiliki dan dimiliki lah, disayangi gitu. Artinya dia pengen punya teman, ada keluarga, ada anggota kelompok. Nah, makanya di kerjaan itu mungkin dibikin grup ya, hubungan dengan klien, rekan kerja, atasan itu harus baik. Kemudian esteem needs dihargai ya, dihargai pendapatnya oleh teman, keluarga, komunitas. Nah, di kerja itu ciptakan lingkungan itu. Baik teori ini kebutuhannya, analoginya di luar lingkungan kerja, di lingkungan kerja itu kita ciptakan itu. Sehingga dia tetap ngerasa feel at home, kata orang itu kan, merasa dia, wah ini tempat kerjanya bagus nih, ini saya dihargai, saya mendapat ya gaji yang cukup. Nah, kemudian self actualization needs, kemampuan untuk mengaktualisasikan potensi diri, misalnya apa, dikasih pendidikan, agama dihargai, ya, menjaga agama, hobi, punya waktu untuk hobi, punya waktu untuk mengembangkan diri, seneng kan itu, ya. Tapi itu bisa tercapai semuanya ini, yang atas ini kalau bawahnya semua udah dipenuhi, gitu ya. Maksimal jadi pencapaiannya. Nah, di sini di kerjaan mungkin kita kasih training, boleh berkarya dalam pekerjaan, tidak terlalu rigid, menciptakan lingkungan-lingkungan seperti itu. Ini hierarchy of needs theory ya dari Maslow, sangat terkenal ya. Kemudian ERG teori, ya, modification dari need hierarchy teori yang mengusulkan tiga kategori kebutuhan: existence, relatedness, and growth ya dari Clayton Alderfer. Existence ya. Jadi kita butuh itu yang fisik ya, makanan, minuman, istirahat. Relatedness, kita perlu hubungan yang kebutuhan tentang hubungan relationship dengan others ya, dengan manusia, dengan alam, dengan Sang pencipta ini. Kebutuhan untuk berkembang ya. Jadi kita ingin mengembangkan diri kita ya, mengembangkan human potential. Kita tahu bahwa ini aku masih bisa nih belajar, aku bisa nih berkompetensi ya, meningkatkan kompetensiku. Kemarin aku udah bisa ini, sekarang aku bisa yang lebih tinggi lagi levelnya gitu ya. Misalnya, wah aku bahasa Inggrisnya masih kurang, saya masih bisa lagi nih belajar lebih banyak lagi supaya lebih ini lagi gitu. Jadi ya programming saya ini masih dasar, harus nih ke arah object oriented. Habis itu saya harus bisa bikin aplikasi. Nah itu ya. Nah kalian atur aja waktunya masing-masing. Gimana tuh caranya agar eh, bisa ke arah growth ya, bisa ke arah related needs. Untuk sekarang beruntunglah karena kalian mungkin udah disiapkan orang tua ini ya, physical well-being ini tempat tinggal, makan, kendaraan, AC juga mungkin ya. Tempat tinggal kan belum tentu punya AC. Malang ya, kalian mungkin punya akses ke AC, punya akses ke motor, nggak perlu takut bensin habis. Maksudnya ini udah beres. Nah yang ini ya gimana kita membangun hubungan baik dengan teman, dengan keluarga, dengan orang tua ya. Nanti mumpung masih muda ya dipahami ini. Nanti kalau udah berkeluarga agak telat mungkin.
belajar di jalan itu banyak berantem. Hati ya. Jadi sekarang dikit-dikit, gimana sih hubungan kerja yang baik dengan rekan? Ya. Ada tugas, jangan nunggu, langsung dibagi. Saya bisa ngerjain apa? Karena kalian sedikit, enak latihannya, ya. Kalian mengenal satu sama lain juga. Kalau yang banyak agak-agak susah, gitu ya. Jadi dimanfaatkan. Mungkin kekurangannya apa? Ya temennya itu tuh lagi, gitu. Tapi bisa juga kan kalian bergaul dengan ya, kelompok lain ya. Seperti itu nanti juga dalam bentuk KKN ya, di lapangan nanti atau juga seharian kan kalau ikut atau kegiatan-kegiatan lain ya paling ke olahraga gitu. Oke, konten perspektif itu vektor teori ini masih dari konten perspektif ya. Waktu-waktu ketika karyawan motivated untuk bekerja dan waktu-waktu ketika mereka tidak puas dan tidak termotivasi untuk bekerja. Ya, ini area of satisfaction sangat puas. Di sini area of dissatisfaction. Di sini biasa aja nggak puas atau puas normal netral. Ya, jadi kita upayakan di sini karyawannya puas gitu. Ya, jangan sampai di sini nanti dia nggak puas, kurang semangat bekerja. Tapi memang untuk menyelesaikan masalah-masalah yang area of dissatisfaction kadang-kadang butuh biaya, butuh kerjasama dengan orang-orang di dalam organisasi. Misalnya working condition yang aman, nyaman. Padahal kan kita bisa nggak mengendalikan misalnya omongan-omongan rekan kerja yang toksik, rekan kerja yang nggak jaga kebersihan ruangan misalnya, buang sampah sembarangan. Itu kita nggak bisa. Nah, tapi itu manajer mungkin bawahannya bisa yang membantu menciptakan lingkungan itu ya. Jadi teruslah ke arah area of satisfaction. Nanti harapannya ya kalau termotivasi lingkungan kerjanya bagus, termotivasi kerjaannya jadi bagus. Jadi harus berujung pada peningkatan produktivitas. Boleh aja kita puas-puas, tapi nggak kerja, bisa juga loh. Nah, kira-kira jadi perlu motivator gitu. Kalau memang ya, sel penjualannya nggak meningkat, customer komplainnya nggak menurun, apa nih yang salah? Harus identifikasi lagi tuh. Karena semuanya udah siapin. Itu kan perlu ya ditangani oleh manajer. Required needs theory ya sama di sini ya ada tiga certain types or need orang-orang mungkin tidak dilahirkan dengan ini semua ya. Setiap orang kan dilahirkan berbeda ya. Ada yang udah punya harta melimpah mungkin diwariskan, ada yang belum, yang beda-beda ya. Kita bisa katanya David McClellan kita bisa mempelajari kebutuhan-kebutuhan ini sepanjang hidup ya selama masih bisa hidup ya kita masih bisa mencapai semua ini ya jadi harus tetap semangat. Need for achievement, nah ini keinginan untuk mencapai sesuatu yang sulit, higher standard, memahami menguasai sesuatu yang kompleks dan lebih bagus dari orang lain. Orang-orang itu punya need for achievement. Jadi yang saya bilang tadi yang ragam need ini kita belajar supaya bisa kita arahkan untuk memotivasi mereka bekerja mencapai tujuan organisasi ya. Makanya kita belajar ini semua. Kalau kita belajar spesifik for achievement ini kita fakultas psikologi, bukan ya. Kita sistem informasi mengawinkan antara kebutuhan organisasi bisnis dengan teknologi. Posisinya bukan psikologi. Psikologi kita belajar nih teorinya, faktor-faktornya. Ya, kita tuh belajar ini tahu aja supaya bisnis kita itu bisa kuat.
teknologinya achievement ya. Karena ada kan orang yang menguasai teknologi kompleks dia semangat gitu. Sehingga itu bisa ngebantu pencapaian need for achievement-nya teknologinya. Need for affiliation, ya. Biasanya kan ada grup di dalam melalui grup-grup organisasi itu, ya, jadi pakai ya. Need for power, influence, control others, be responsible for others, take authority over others. Ini ya, kita nggak tahu orang lain, tapi makin hari nanti kalian akan semakin mengenal diri kalian, ya. Makin kalian tahu, lihat, wah saya itu cenderung, ya, itu bagus, tapi kalian memang harus tahu need kalian itu ragamnya apa aja, dan arahkan ke arah yang produktif ya, meningkatkan kapasitas kemampuan diri kalian supaya kalian bisa menjadi seseorang yang lebih positif, seseorang yang lebih produktif, menghasilkan pekerjaan, membawa apa ya, kebahagiaan, kemudian menghasilkan uang banyak lah, mungkin ukuran yang paling mudah ya. Nah, kebutuhan-kebutuhan ini kan harus kalian identifikasi dulu, bagusnya seperti itu. Jadi kalian tahu, wah saya kerja sini karena saya ingin mencapai ini. Itu bagus. Orang yang hire kalian bakal senang. Karena dia tahu kalian maunya apa. Nah, katanya kan kalau Gen Z itu kan saya sudah kerja 2 tahun. Kalau baby boomer, milenial, saya baru kerja 2 tahun. Nah, kenapa? Kalau apa yang dicari need di sini? Nah, kira-kira gitu. Ya, yakin setiap orang ya beda-beda ya, tapi perlu mengidentifikasi ini sehingga bisa diarahkan karir kalian itu seperti apa. Ya, karir itu kan nggak mesti kerja sama orang lain, kerja diri sendiri juga karir kan. Sehingga cocok lah gitu ya. Jadi perjalanan hidup yang menyenangkan. Gitu. Lanjut ya, proses perspektif. Ada equity teori, expectancy teori, goal setting teori. Banyak banget ya teorinya hanya untuk ya, ini nggak apa-apa deh kita lihat satu-satu. Nah, teori equity ini eh, artinya membicarakan bahwa orang-orang dalam organisasi itu seharusnya diperlakukan secara adil, ya, sesuai dengan ya sama secara adil lah, sesuai dengan posisi jabatan dia mungkin ya. Satu, eh, sesuai dengan tanggung jawab dia gitu. Tapi kalau sebagai manusia ya dia harus diperlakukan satu sama lain dengan sopan gitu ya. Jadi kan kadang-kadang di satu organisasi itu kalau ada OB itu dianggap lebih rendah kan. Ya nggak? Baru juga mobil, karyawan baru 1,5 tahun sudah beli mobil misalnya, ataupun kredit, misalnya kerja di BUMN sudah mulai menjelek-jelekan orang lain. Itu calon-calon orang yang karirnya nggak bagus itu ya. Kalaupun karena politik naik, nah itu calon koruptor. Saya langsung bilang aja begitu. Karena dari bawah aja udah gak bagus ya. Calon ya masih belum tentu. Oke, lanjut ya. Expectancy theory ya, suggests that motivation depends on people expectation about their ability to perform and task and receive desired rewards ya. Jadi gini, ekspektasi. Jadi kita bisa menggunakan expectancy theory ya. Ada karyawan mungkin yang kalau kita expect dia kerja, kita harapkan dia bisa mencapai suatu level tertentu, dia akan berusaha ke arah situ. Ya, ada yang seperti itu. Para high achiever tuh. Kita diskusi sama dia, can you achieve this goal? Ya, I will try my best katanya kan. Ya, dia berusaha keras itu, menggunakan kemampuan, relationship-nya untuk mencapai itu. Kalau udah berhasil, kita kasih bonus. Tapi ada juga karyawan yang kalau kita set goals malah tinggi banget ya. Nah, kalau kayak gitu mungkin belum cocok untuk jadi pimpinan ya, atau mungkin jadi dikasih tugas-tugas yang apa gitu bisa membangunkan semangatnya. Jadi beda ya. Memang udah beda orangnya kan.
Kalau udah kayak gitu gimana? Kalau kalian sebagai pemilik perusahaannya, mau kasih kerjaan ke siapa? Fair aja kan? Nah, dan kita juga kalau memang sifat kita adalah yang kedua, kita sadar. Sebaiknya mungkin guru kerja kita lain yang jadi pemimpin. Dan kita yang dipimpin. Tidak masalah. Ya, karena kalau organisasinya berhasil, sejahtera, pendapatan meningkat, kalau pengelolaannya baik, kita juga ikut, ya, nak dapat bonus, ya kan? Kan kerja kelompok, kerja individu, bukan kerja individu, usaha bisnis itu, ya. Kalau manajemennya bagus, makanya cari kerja harus lihat manajemennya bagus apa enggak, gitu ya. Okay, goal setting theory, the motivation theory in which specific challenging goals increasing motivation and performance when the goals are accepted by subordinates. And this subordinate receive feedback to indicate their progress toward goal achievement. Jadi selain ekspektasi tadi, ada juga model yang seperti di mentori ya. Jadi terus diawasi, karyawannya dikasih goal, kemudian selama perjalanan pencapaian goal itu diawasi oleh mentornya gitu. Ini loh kamu harus seperti ini. Oh ya, habis itu diperbaiki lagi, jalan lagi, gitu ya. Goal setting teori. Ada kalau ada yang seperti itu, seperti on job training begini ya, nggak masalah gitu ya. Masing-masing organisasi itu beda gaya melatih karyawan. Ya, semakin bagus HRD-nya, semakin besar sumber daya. Organisasinya berbagai macam model ini bisa diterapkan untuk karyawan kelompok karyawan atau karyawan individu yang berbeda ya. Bisa tergantung dari HRD ya. Biasanya perusahaan-perusahaan besar tuh punya HRD yang bagus. Kenapa? Karena mereka punya dana yang besar. Dana yang besar artinya bisa memberi gaji yang besar. Gaji yang besar artinya bisa menarik orang yang paling bagus, paling expert di bidangnya. Karena mereka memang sudah meluangkan waktunya untuk belajar ya tentang teori itu, tentang human resource itu. Ya wajar dong gaji besar ya. Yang juga gitu ya. Kalau ahli di satu bidang. Oke, kemudian reinforcement perspective, the tools, positive reinforcements, ya reward, ya avoidance learning, removal of unpleasant consequences, punishment, pemberian outcome pada employee dan extinction ya, withdrawal of a positive reward. Nah ini empat ini bisa nih dipakai untuk menggerakkan karyawan. Terserah mau pakai yang mana, gitu. Mau dihukum kah, mau dikasih reward kah, ya, jadi pakai semua ini. Angels of reinforcement ya, di sini ada jadwal kapan sih kita harus kasih reinforcement ya. Continuous harus terus diberikan secara continuous kapan? Kalau satu kegiatan yang kita inginkan sudah tercapai ya. Ini dampaknya bisa fast learning of new behavior, efek rapid extension. Ya, example praise kalau dipuji ya bagus 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 ya. Ya, karyawannya mungkin akan lebih ada kan yang karyawannya lebih semangat ya kalau dipuji gitu. Kemudian fixed interval, contohnya apa? Bisa lewat weekly paycheck. Ini bentuk-bentuknya fixed ratio, fixed rate pay system, variable interval, performance appraisal and awards given at random times each month, variable ratio, skills, sale bonus tied to number of sales call with random checks-nya. Model-model kayak gini, ya pada intinya karyawan tuh senang aja dikasih bonus ya, maka semangat, makin senang ya. Siapa yang nggak senang dikasih uang? Ya? Tapi perlu diatur seperti ini misalnya pola-pola pemberiannya dan ini contoh-contoh pemberiannya untuk memberikan efek ini ya efek itu high performance, itu moderately high and stable performance ini dampak-dampaknya.
Kita bisa pilih nih, seperti apa, apakah memberi hadiah. Yaitu berdasarkan performanya, apakah performa yang eh, diberikan secara random, ataukah pujian aja, ya. Banyak bentuknya yang ada employee of the month, fotonya dipajang, ya, employee of the week, banyak macam lah, ya, enforcement ini. Kemudian bisa juga kita mendesain kerja untuk motivasi seperti ini ya. Satu worker mengerjakan satu tugas atau satu worker mengerjakan satu tugas kemudian eh, rotasi ya. Worker C mengerjakan ini task 2 supaya nggak bosan ya. Dan jadi gantian tugasnya. Atau satu orang mengerjakan banyak tugas. Ini supaya nggak bosan, supaya bisa motivasi. Oh, saya ini bukan melakukan hal yang sama, berulang-ulang aja kok gitu. Bayangkan kamu melakukan hal yang sama secara berulang-ulang selama 20 tahun. Bosan nggak? Ya. Kalau nggak punya cukup motivasi gimana? Kamu jadi petugas pom bensin yang yang ngisi bensin itu selama 20 tahun. Menghirup bau bahan bakar Pertalite, Pertamax. Bosan nggak ya? Mungkin ada yang nggak bosan, tapi rata-rata agen Z sekarang mungkin bosan ya. Alah, kalau bisa trading cepat kok. Ngapain kerja-kerja begituan? Ya nggak? Kalau untung-untung, cacing-cacing, naga-naga. Nah, tapi harus ada misalnya. Misalnya harus ada orang yang mengerjakan itu. Misalnya ya, karena di luar negeri orang itu sendiri bahan bakarnya. Nah, kalaupun ada, harus ada berbagai cara supaya orang itu cukup termotivasi dan tidak bosan. Manusia kan bosan. Makanya mungkin ke arah AI sekarang. AI kan nggak bosan. Kalau udah dilatih dengan baik bisa presisi juga. Nah, kira-kira gitu. Jadi kalau melibatkan manusia banyak sekali yang harus dipikirkan, termasuk di sini job design. Job karakteristik juga ya perlu diatur. Pastikan kerjanya itu memberikan motivasi, memberikan kepuasan, hasilnya baik. Nah, kalau semua itu udah bisa, masuk terus karyawannya, nggak banyak, nggak cepat-cepat berhenti, gitu, ya. Itu harapannya. Tapi lagi-lagi setiap zaman, setiap angkatan berbeda, ya. Dan itu tetap dikaji. Kenapa misalnya katanya angka Gen Z yang kerja maksimal 2 tahun harus pindah? Kan nggak ada yang bilang begitu tuh. Kenapa harus seperti itu? Nah, perlu digali lagi ya apa alasannya. Itu memang kita harus banyak baca ya. Nah, kemudian komunikasi dalam organisasi ya. Komunikasi adalah proses di mana informasi itu dipertukarkan, kemudian dipahami dari dua atau orang lebih, biasanya dengan tujuan memotivasi dan atau mempengaruhi perilaku. Kenapa kita komunikasi dengan orang lain? Rekan kerja. Kalau dengan orang tua, anggota keluarga, ya anggota keluarga ya. Ini rekan kerja, ya, itu urusan kerja lah. Ya. Kita memotivasi, eh, mengharapkan dia bisa mengerjakan satu hal mungkin, apalagi kalau berurusan dengan kita kan, komunikasinya diintensifkan. Kalau udah kayak gini kan, definisi komunikasi itu jadi strategik ya. Kalau nggak ada urusan sama kita kan kita nggak komunikasi. Nah, dalam kampus saja, kan baru memulai komunikasi misalnya dengan orang lain kan apa karena pasti karena pekerjaan kan. Enggak kan, ya nggak usah komunikasi aja. Apalagi zaman sekarang kan, zaman dulu kan menyapa ya kalau ketemu. Selamat siang, Mas, Kak, kenalan. Kalau sekarang kan ngapain gitu kalau nggak ada kerjaan. Nah, di sini yang paling penting poinnya adalah
kita tetap bersikap ramah, sopan ke rekan kerja lain. Ya, komunikasi itu dijaga seperlunya dalam konteks lingkungan kerja. Ya, kalau memang suatu saat kerjaannya banyak yang beririsan, pasti komunikasinya akan lebih banyak. Ya. Komunikasi dalam lingkungan kerja itu memang ada teori sendiri ya. Setiap zaman berbeda. Saya sendiri eh, bisa bilang tahu banyak di bidang itu karena saya sendiri ya biasanya langsung ya belak-belakan eh, kerja komunikasinya ya tentang kerjaan aja gitu. Ya kalau minta data ya ke tenaga pendidikan, kalau harus merumuskan satu hal diperlukan beberapa kepala ya diskusinya sekitar itu gitu. Tapi dalam suasana yang karena di kampus tetap apa ya yang nyaman lah ya gitu ya dalam suasana yang cukup humor ya mungkin dalam organisasi yang lain ya lebih formal lagi ya kita nggak tahu jadi kalian ini seni ya jadi begitu kali ketika kerja itu ya ya dulu lah gayanya seperti apa ya karena kan ada yang suka mulai bercanda gitu kalau bawahan apalagi baru kita udah mulai bercanda kan kadang-kadang beberapa senior kurang suka ada juga yang suka ya jadi beda ya perhatikan dulu lah gaya komunikasi tempat kerja itu beda-beda ya yang penting kalau kita tetap sopan dan ngomong tentang pekerjaan ya pasti aman. Nah ini ya komunikasi sangat sulit sekali komunikasi itu sangat sulit sekali. Ini teori ya. Siapa yang bilang komunikasi mudah, langsung saya kasih C. Ya, gampang Pak komunikasi. 2 kali diomongin saya kasih D, 3 kali saya kasih E. Karena susah ya. Contohnya apa? Angka perceraian tinggi. Di sosial media video dipotong-potong. Orang jadi demo karena video yang dipotong-potong. Hate speech gara-gara video yang dipotong-potong. Kesalahan bukan hanya di yang menangkap lagi sekarang, tapi juga yang ngasih berita dan juga medianya, channelnya itu, sosial media. Makanya saya bilang komunikasi itu sulitnya minta ampun. Apalagi zaman digital sekarang, apalagi AI, udah ada deep, apa itu, ya deep fake, suara udah bisa ditiru. Makin sulit kita tahu mana yang benar atau yang salah. Padahal kan tujuannya situ, return dari ada sender encode message, pesan dikirimkan lewat kata, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dalam bentuk kata-kata lewat suatu media dulu hanya telepon yang bisa diedit tapi bisa disadap. Kemudian pendengar mendengarkan memahami kata itu ketika ketemu langsung secara fisik bisa lihat bahasa tubuh, gesture. Kalau lewat telepon hanya lewat nada bicara dan penekanan kata. Sekarang ada channel ya, channel respon lagi. Dulu hanya lewat kabel telepon ya. Sekarang udah lewat gambar, mau diedit, mau diapa, susah sekarang. Ada feedback loop di situ. Lihat di situ noise di tengah-tengah. Ada noise yang sangat besar. Bisa saja si pemberi ini belum tahu konteks budaya si receiver, receiver nggak tahu konteks budaya si sender, channelnya mungkin udah diedit sana sini, potongan videonya udah nggak tahu lagi, informasinya juga dipalsukan, buzzer aja semuanya, makin sulit komunikasi. Untuk tahu berita yang benar itu mungkin one day maybe from 10 messages only one is fact, saya nggak tahu. Ini sulit ya. Saya bilang kalau mahasiswa, kedengaran saya bilang informasi komunikasi itu gampang Pak langsung itu. Kalau mahasiswa saya saya kasih ya karena makin sulit. Jadi
poinnya karena kita kan ya sistem informasi, di situ ada komunikasi yang kalau kita udah anggap remeh, nggak melihat apa sih ya tren-tren yang terjadi itu bisa jadi kita yang dikibulin sosial ya orang di luar sana. Jadi informasi yang kita sampaikan tuh jadi nggak sesuai lagi. Nah, itu gimana tuh caranya tuh? Penting aware dulu ya kalian. Caranya gimana nanti bisa lewat teknologi atau rekayasa sosial ya. Oke, ini masih banyak ya slide-nya ya. Sampai sini aja ya. Ini udah kok ini menjadi effective listening nih, menjadi pendengar yang baik ini saya nanti aja lah minggu depan ya. Nah, di sini aja yang terakhir bahwa channel, fokus pada channel di sini. Channel itu mulai dari channel richness, report, bulletin, kelas dua dimensi yang nggak bisa bicara ya, nggak bisa diedit, bisa diedit ya, tapi ada proses produksi gitu ya. Sampai di sini yang bisa dimanipulasi face to face talk ya di sini. Ada banyak di sini. Ini aja nggak lengkap lagi ya. Ada video sekarang macam-macam. Oke ya, di sini ada. Jadi intinya ada low channel richness, di sini ada high channel richness. Yang paling channel richness tuh yang face to face talk. Jadi kalau kita bisa ketemu orang langsung ngobrol itu mewah ya. Jadi face to face talk itu karena harus meluangkan waktu ya, meluangkan waktu terus memilih kata yang baik ya. Jadi paling paling seru gitu. Makanya rapa-rapa deal-deal yang besar tuh nggak ada lewat telepon ya. Ketemu. Ya ini kuasai ya. Oke, saya pikir sampai situ aja dulu. Ya, kita ketemu lagi. Ini masih banyak ya. Bisa aja saya langsung slide ya. Next, next, next. Tapi penjelasannya kurang nanti. Oke, sampai ketemu minggu depan ya. Jangan lupa present. Baik Pak, siap Pak. Baik, Pak. Makasih, Pak. Siapa? Baik Pak. Siapa? Baik Pak. Jadi, Kita kembalikan seperti semula. Ya, Pak.